seputar ekonomi kreatif dan anak muda di Kutai Kartanegara. bersama saya Ari Ramadhani. Dan saya Rizka Delia. Selamat datang di Kekra Podcast. Kembali lagi bersama Kekra Podcast dan betul. saya Maudy Ayunda dan saya ditemani Irfan Bahdim. Kali ini kita akan kedatangan aktor-aktor cowok-cowok. Cowok-cowok ganteng yang yang berkecimpung di dunia seni. Keren banget. Kayak, aku udah cantik belum? Tapi aku udah tahu sedikit sih tentang mereka. Salah satu itu ada aktor tau. Dan satunya pemusik sayang. Wow. Pemusik tradisional. Wow, keren banget. Fenomenal banget pokoknya. Kalian Siapa sih yang nggak tahu mereka di belahan Kutai Kartanegara ini? Betul banget. Apa langsung kita ajak aja mereka ke sini? Aku pangku boleh? Boleh. Kamu pangku nggak? Enggak. Aku aja yang pangku ya? Nanti jadi fitnah kalau saya pangku. Kayaknya kita panggil kali ya. Boleh masuk. Untuk Bintang tamu luar biasa. Daniel Mananta dan siapa yang satunya nih? Satunya ini siapa? Jennifer Chopin. Reja Reja Arab, silakan duduk. Reja Arab. Hai kakak. Kamu begini-begini putri muslimah banget sih. Bukan muhrim. Oh, bukan muhrim. Udah bersentuhan tadi. Jadi kita kenalan dulu nggak sih? Siapa tamu aku biasa kita? batal. Oh, udah kamu batal. Aku padahal jaga wudhu. Oh iya, Kak, maaf deh. Minta maaf dulu sama kamu. Enggak, Kita kenalan dulu biar enak manggilnya, biar enak manggil kenalan dulu. Boleh? Siapa Ini yang baju putih ini kakak ya? Baju putih yang Siapa cakep, luar namanya? biasa. Halo, perkenalkan saya Daniel Indran. Ya, saya termasuk salah satu aktor dari Kalimantan Timur. Luar biasa. Cuca. Kak Daniel, follow. Ntar aktor apa ya? Aktor apa kakaknya ini? Aktor film, tapi di sini karena banyakan film pendek. Jadi film pendek. Bukan film panjang ya? Sebelahmu yang luar biasa cakep Kalau yang di juga. sebelah Dede Adel ini siapa ya namanya Ini ya? mau nama apa nih, KTP, nama panggung. Wah, luar banyak namanya. Banyak namanya. Nggak apa-apa kak, asal jangan yang kita panggilnya asal jangan Tuhan aja yang manggil gitu. Nah. Pakai binjo berarti ya. Jangan dong. Al-Fatihah Halo, nanti. saya Surya Ahdian Nur. Dengan nama panggung saya Boyonesia. Boyonesia. Kak Boyon. Kak Jadi Boyon. hari ini kedatangan Kak Daniel sama Kak Boyon. Kak Boyon. Kayak, oh my god, suatu kebanggaan banget. Tapi aku mau tanya dulu, Adel, kamu udah kepoin belum bintang tamu kita pada malam hari ini? Nanti kalau aku Jujur. bilang iya nanti Jujur. jangan aku baper nanti. Aku sudah ngepoin Kak Boyon dan ngepoin Kak Daniel Oh juga. langsung ya all in. All ya. in, karena kita harus maksimal banget Apa sama sih yang Kak kamu Daniel sama dapat? Kak Boyon. Apa sih yang kamu dapat dari hasil nge-stalk mereka? Aku habis berdua? nge-stalk Kak Daniel, dia itu adalah salah satu aktor yang sangat banyak banget film pendeknya, Oh my woi. god. Dan dia bukan cuma figuran kayak kamu, Oh my god. pemeran utama. Hati-hati loh kalau ngomong loh. Maaf. Saya loh pemeran utama di kisah saya sendiri. Oh iya, di kita sendiri. Jangan. Amin. Berat. Boleh kali kita kulik-kulik dikit Berapa kan? kilo? 2 aja. 2 kilo. 2 kilo beratnya. Kalau Kakak Boyon? Itu jari kanan. 1 kilo Iya. lah. Kalau Kakak Boyon udah tahu udah apa yang di-stalk dari Kakak Boyon? Kak Boyon itu pemain musik yang udah kancahnya melebihi nasional. Oh my god. Tepuk tangan dulu. Keren. Aku jadi minder. Iya, Sumber inspirasi. Aku nggak- betul. Kita nggak punya value soalnya. Kamu kita luar biasa banget Value-nya value-nya. tinggi-tinggi, minder, Kapan lagi? Oh my god. Mari kita bangga curi banget. ilmunya. Kita tanya langsung ke Kak Daniel, Langsung ya, aktor kita kita. Boleh korek-korek ceritain ya. bagaimana bisa menjadi aktor terkenal sekarang? Lebih amin. ke awalnya jadi bisa berkecimpung ke dunia Seni. seni. Oh, seni boleh. Sebenarnya kan aku bukan asli orang sini ya. Pindahan tahun 2015. Nah, pertama kali itu malah bukan di film. Jadi sebenarnya Jadi pertama kali itu malah di tari. Nah, Oh, dari bersama Kakak bareng Boyon. sama Kak Boyon. Iya, sama Oh. Boyon malah. Itu pertama kalinya. Kenapa di ya, tahun hu-hu ya? 2016. Oh gitu. Habis dari tari baru kemudian di Duta Wisata. Keren banget. Duta Keren Wisata. Ada Duta Wisata nih. Duta apa? Keren banget. Duta sampo saya bilang Duta tadi. sampo ya, kira Terus saya ganti. bilang duta sampo. Kira udah ganti. Kalau Kakak Boyon? Kakak Boyon? Awal berkecimpungnya kok bisa tuh ke dunia musik? Dunia musik itu gimana ya? Saya sedikit tradisional. bercerita. Kecil saya dulu diajak sama kakak saya mengenal seni pertunjukan ya, tapi di ranah teater waktu itu. teater. Jadi di tahun 2003-2004 saya tuh sudah diikut sertakan, masih kecil kan, Iya. maksudnya masih belum tahu nih apa sih ini gitu kan.
Pas lagi teman-teman teater waktu itu di Kukar lagi latihan, jadi diajak lah ikut main. Nah akhirnya di SD pun saya juga main musik kayak gitu, main musik, terus ikut juga di pramuka kayak gitu kan. Di pramuka tuh kan apa ya, ada bakat-bakat, bisa apa aja sih yang dipunya oleh Kayak keterampilan ya, keterampilan masing-masing itu apa Karena saya main aja. gitar tuh kan belajar sendiri tuh. Habis itu di SMP saya coba ikut teater waktu itu. Pengen lah ceritanya dari SMP sampai ke SMA tuh mau ngelanjutin jadi pemeranan. Oke. Nah, proses perjalanannya akhirnya di SMA itu tidak ada ruang untuk melanjutkan peran sebagai pemeranan. Akhirnya berjalannya ikutlah komunitas di Tenggarong. waktu Di luar itu. sekolah ya? Di luar sekolah. Main musik lah kan, main musik apa segala macam. Mulai fokusnya di tahun 2014 sudah mulai fokus. Akhirnya memilih di musik. Musik ya, lebih ke fokus ke musik. Fokus ke musik. Tapi sebelumnya kan di 2010-an itu cuman band-bandan lah ya, band-bandan band-band yang ngejam ngejam gitu ya. lah, apa rock atau pop misalnya gitu kan. All in lah pokoknya All ya. in. Dan waktu itu kan masih belum tahu nih, kan masih otodidak. Kemana ya Kemana saya ini. genrenya Heeh. gitu ya. Akhirnya 2012 kan saya baru lulus tuh. Baru lulus akhirnya punya band di Tenggarong. Akhirnya sambil juga tuh belajar musik tradisi. Belajar musik tradisi. Tadinya kan wah, entah apa belajar musik tradisi gitu kan. Pas belajar, wah ketinggalan men kalau misalnya kita belajar tradisi kan sangat klasik sekali kata teman-teman. Akhirnya 2014 tuh saya mengawali diikut sertakan lah waktu era 2014. Oh seperti ini. Akhirnya di kelulusan saya 2012 sampai 2014 kan saya freelance ya. Maksudnya pengangguran lah. Kerennya, kalau bahasa kerennya freelance. Freelance. Saya mencari-mencari, akhirnya mendalami lah di musik etnis. Keren. Jadi jatuh cinta. Jatuh ya. cinta lah dengan etnis. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Keren banget sih Kak Boyon, perjalanannya sangat panjang banget ya. Mulai dari freelance sampai sekarang jadi seperti ini. Tidak mudah. Alhamdulillah. Kalau Kak Daniel dulu pernah nggak sih jadi freelance gitu? Pernah. Pernah juga. Bahkan sebenarnya kalau di film tadi kan aku di 2017. 2017 pertama kali film di sini ya bareng teman-teman Isbila habis dari Duta Wisata. Ternyata kita ada casting gitu sama senior Duta Wisata ternyata waktu itu. Betul. 2017 ternyata tertarik, ada lagi dan ikut. Sebenarnya bukan di kantoran aja, kemarin juga sempat beberapa kali bantuin sebagai kru gitu. Ya belajar lah kita. Ke belakang kamera Di ya. belakang kamera juga belajar. Nggak langsung jadi Pemeran utama gitu Kak ya. Tapi kalau untuk pertama kali jadi pemeran utama. Keren. Wih, keren. Langsung di Achievement utama. ya. Itu film apa tuh Kak? Kakak mainnya tuh? Itu film Ruang Merah. Itu genrenya? Tahun 2000. Genrenya komedi Ini atau hantu horor? ya, horor ya. Thriller. Oh, thriller. Thriller ke horor lah. Kalau kamu film apa aku tanya? Saya pernah main air terjun pengantin. Pernah saya Kak. Jadi air terjunnya. Jadi air terjunnya pinter, kakak nebaknya loh. Saya jadi air terjunnya loh Kak. Oh my god. Makasih Kak komplimennya. Panas jadinya ini Kak ya. Boleh minta tisu Kak? Oh, aduh, aku nggak bisa bangun untuk Oh iya Kak. mengambil tisu. Itu ada tangan gaib yang mengantarkan. Yanti. Oh, Yanti. Oh, ini Yanti. Yanti, nanti kalau yang kepo Yanti siapa ya? Betul, namanya Kita- namanya bukan, Kak nggak, Yanti. jangan Yanti. Kalau Yanti dikira ngikutin siapa ya? Yanto, kah? Jangan dong. Mirna. Mirna ya. Dulu Kak Boyon sekarang memang fokus kerjaannya itu di bidang musik tadi, main musik gitu. Ya, akhirnya kan di 2014 saya sedikit ini ya, pengen belajar mendalami perihal musik. Apa sih musik Betul. itu kan? Waktu itu saya daftar di Institut Seni Budaya Indonesia dari SBI Kaltim, ya. tapi kuliahnya di Jogja. Mendalami. Waktu itu saya ada teman gitu kan yang duluan kuliah di sana. Saya tuh ngambil jurusan etnomusikologi. Nah, etnomusikologinya apa gitu kan? Itu Kak saya aja baru dengar. Kamu tahu apa? Agroekoteknologi yang kamu tahu. Itu kayaknya agrowisata. Iya. Agrowisata. Tahunya Kak. Jadi waktu itu kan pas waktu berkomunitas, saya pengen mendalami lah gitu kan. Yang penting ada musik, yang penting ada musik gitu. Akhirnya pas masuk dikirimlah kita ke Jogja 2014 waktu itu. Oh ternyata etnomusikologi mempelajari musik-musik bangsa. Oh. Ini musik apa lagi gitu kan? Jadi etno Luas musik ya. bangsa. Sangat luas. Jadi kita mempelajari budaya-budaya lain gitu kan. Akhirnya masuklah
bagaimana kita mengenal budaya lain, ada budaya Jawa, budaya Bali, Sunda misalnya. Sampai kita juga belajar budaya luar gitu kan. Oh, seperti ini ternyata. Sambil berjalan, berproses, akhirnya setelah saya kelar, akhirnya mulai memutuskan, wah menarik nih, fokuslah di situ. Kalau aku bilangnya materi ya, materi musik apa yang paling susah Kakak Boyon pelajari? Susah itu apa ya? Relatif lah Kak ya. Relatif. Memainkan hati juga susah kalau untuk saya. Orang-orang gampang Kalau memainkan urusan hati saya, langsung baper. nggak bisa saya gitu. Lanjut Kak. Kok curhat? Maaf Kak. Iya, kalau bicara ini ya, maksudnya sangat relatif ya. Musik-musik yang ada di Indonesia tuh punya kesulitannya masing-masing. Betul. Sisi lain kan kita ada bahasanya kan kita terlalu etnosentris banget gitu. Aduh, agak susah ya bahasanya ya. Kakak bisa speak Indonesian Mungkin aja nggak? etnosentris tuh kita terlalu bangga dengan budaya kita sendiri. Oh, paham. Akhirnya kan bagaimana kita bisa membuka diri mengenal budaya lain. Nah, kayak gitu. Kan kita apalagi ada Kutai nih. Bagaimana kita Kutai membuka diri kepada Banjar misalnya kayak gitu sederhana atau ke Jawa. Jawa Timur. Jadi bukan masalah sosialnya aja, tapi akhirnya musik ini kan baru kita dengar nih. Bagaimana kita untuk mempelajari lebih mendalam. Kan luas kan? Sangat luas. Luas sekali. Terus aku penasaran banget sih sama Kak Daniel. Kan filmnya udah banyak banget ya Kak Daniel ya. Terus pertama kali jadi pemeran utama. Itu pressure-nya kerasa banget nggak sih Kak Daniel? Sebenarnya kalau pressure kerasa banget untuk yang pertama kali. Awal-awal Ya. Itu sampai syuting sampai jam 3 subuh. Wow, dari jam dari sore, dari jam 3 atau jam 4 waktu itu sampai jadi sekitar 12 jam. Tipes nggak habis syuting itu? demam nggak Kak ya? Daniel? Demam aja. Oh, demam. Demam di depan kamera. Nervous Kak, ya nervous. Tapi itu emang langsung dipercaya jadi pemeran utama Kak, beneran banget. Tapi di situ kan casting dulu kan sebelum ada film itu kita casting, ada beberapa naskah yang harus kita baca di depan kamera. Di situ ya berapa orang gitu ada kemarin nih ikut casting dan waktu itu ternyata setelah 2 hari baru di calling lagi kalau untuk ikut, baru kita reading, proses reading untuk baca, untuk menghafal sama talent-talent yang lain. Betul, jadi itu langsung ya udah Kak Daniel pemeran utama gitu. Oh enggak, karena di situ kan ada anunya apa? Di situ Kandidat sudah kali ada, ya? sudah ada itunya, kamu memerankan ini. Oh ya udah kita tahu kita memerankan siapa, tokoh siapa di situ. Habis dari situ pokoknya kemarin tuh di tahun 2017 tuh 2 kali untuk proses syuting, ada 2 syutingan, baru yang ketiga yaitu jadi kru, belajar untuk nge-kru ya. Belakang panggung ya, belakang layar. Untuk belajar lah kita. Tapi Kakak punya basic nggak sih di bidang acting sebelumnya? Malah nggak ada sama sekali kalau Jadi nggak ada sama sekali. otodidak ya. Otodidak jadi Kak ya? Otodidak belajar. Bener-bener terjun bebas Del. Dia memang udah bisa biasa Aduh, bagaimana? biasa menghadapi drama-drama kehidupan. Penonton kita malam ini agak sensitif. Penonton kita. Tapi pernah habis syuting langsung tipes 3 hari. Luar biasa. 3 hari nggak ngapa-ngapain. Jadi pemeran utama juga Kak? Iya, jadi pemeran utama juga. Emang pressure-nya ngeri ya pemeran utama ya. Kamu jangan coba-coba jadi pemeran utama Del, susah. Nah kalau Kak Daniel, hati-hati loh kalau ngomong. Maaf loh. Saya terdistrak langsung. Kalau Kak Daniel nih, kan udah banyak tuh rentetan film-film yang diperankan sama Kak Daniel nih. Lumayan. Film apa sih yang paling Berkesan. bukan berkesan, kayak pressure-nya tuh lebih aku sampai kayak aku mau nyerah deh gitu. Udahan deh Pernah gitu. nggak? Ada nggak filmnya? Ada ya? Ada yang baru-baru ini bahkan belum tayang, baru selesai diproduksi di pertengahan tahun kemarin. Itu judulnya Ketika Azan Sudah Tidak Lagi Berkumandang. Waduh itu agak horor ya. Agak religi. Aduh. Itu religi bukan horor kamu. Itu akhir zaman ya. Tapi itu Tanda-tanda akhir zaman. sebenarnya itu diambil dari kisah nyata. Dari kisah nyata desa yang memang nggak ada ajannya yang ada di Kalimantan Timur. Tapi kurang tahu desanya di desa mana kayak gitu ya. Jadi dia sutradaranya lah yang cari yang kemarin. Yang riset sendiri Yang riset ya. sendiri dia. Gitu. Itu Kakak pemeran utama juga. Itu pemeran utama juga. Luar Pemeran utama terus capek. Tepuk Kapan tangan sih dulu nggak sih kita apresiasi aktor kita. Tapi Kakak kan pasti punya struggle nggak sih di bidang aktor lah, kita sebutnya aktor lah ya. Punya nggak sih struggle-nya sampai sekarang apa Kak gitu? Yang paling banget menjadi struggle-nya Kak Daniel? Apa ya? Mungkin karena kurangnya latihan mungkin ya. Kurangnya Kurang latihan karena di sini kan adanya sebenarnya kalau sama teman-teman untuk pemeranan tuh adanya di teater. Sebenarnya kan kalau teater ya sama film tuh jauh berbeda gitu ruang lingkupnya lah. Kalau kita yang di film kan by frame. Betul. Untuk di kamera aja kan. Kalau di Teater. teater kan kita lebih luas. Iya. Lebih luas geraknya. Mungkin agak kesulitan di situ dan untuk belajar di sini juga
kemarin pas ketika saya masuk di film itu teater-teater di sini malah sudah mulai menurun, ya kan? Udah mulai hilang Kak ya? Udah mulai hilang, makanya butuh banget sebenarnya kayak adanya workshop sih sebenarnya. Pelatihan Untuk di bagian mau itu segi di teater ataupun di film, maunya sih ada seperti itu biar kita nih bisa terbentuk lah. Bahkan pasti di musik juga, ya kan Bang? Iya. Sama Boyapat juga. Pasti Kalau ngerasa lah ya. Kalau Iya. Kak Boyon nih, kakak sering nampil kan pasti kan selama ini kan? Ya. Tempat terjauh dan yang Kak Boyon tuh nggak nyangka bisa nampil di situ tuh di mana sih Kak? Kota apa atau daerah? Paling jauh sementara ini paling masih di daerah Jawa Timur kali ya. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Sisanya belum. Belum ya? Semoga ya. Semoga lah. Semoga doa kita aminin aja buat Amin. Kak Boyon. Tapi Kak Boyon sekarang itu udah jadi kerjaan tetapnya atau cuma selingan atau Kak Boyon punya kerjaan tetap yang lainnya sih? Ya akhirnya di 2021 saya memutuskan ini menjadi suatu pekerjaan saya di musik. utama Jadi ya? mata pencaharian utama. Iya. Jadi sebenarnya ada dua ya. Yang pertama, alhamdulillahnya saya sekarang juga mulai mengajar, masa di beberapa sekolah ya, mengajar ekstrakurikuler di musik dengan sambil memanggung lah. Gitu. Sambil manggung. Susah nggak bagi waktunya Kak? Susahnya ya gampang-gampang susah ya, Gampang-gampang karena susah ya. membagi karena ada hal harus membagi pada anak-anak, terus dengan diri sendiri kayak gitu, dengan kelompok lain juga kayak gitu. Namanya pekerjaan kan harus Ya, harus profesional. Profesional. Terus Kak Daniel, aktor ini udah jadi mata pencarian utama sama kayak Kak Boyon tadi Kak atau punya kerjaan lain? Kalau di sini belum bisa sih untuk jadi mata pencarian utama kan, karena kita film juga terkadang tuh ada yang kita buat sendiri untuk film festival, ada beberapa sih kalau untuk film tuh sebenarnya. Salah satunya kalau kita buat sendiri untuk film festival, terus yang kedua tuh by request biasanya dari pemerintah atau ada dari pihak terkait yang ingin buat film gitu, kita ngikutin dari klien kayak gitu. Jadi untuk spesifik kalau kita mau jadikan mata pencarian kayaknya belum bisa. Belum bisa ya? Kalau misalnya kayak mungkin di Jakarta, Jogja itu udah Bisa. banget. Oh jadi sekarang ya sih. udah jadiin sampingan Ya, Side job. side job aja gitu Kak ya. Tapi di sini tuh lebih sering Kakak main film di sini atau di luar sih Kak? Kalau di luar belum ada sih, kalau anu masih di Kalimantan Timur. Masih ya. Kalau film seperti di Sangatta, Balikpapan, Samarinda, ya itu. Kalau Cuma di- kemarin terakhir di Bandung. Wow, udah dari Sama di Bandung loh. Ada beberapa proyekan yang syuting di sana, tapi filmnya tetap di sini. Jadi kalau di Kukar rame aja Kak? Kalau di Kukar rame, Kukar, Samarinda sama Balikpapan. Dede Adel mau tanya sama Kak Boyon nih, pengalaman Kak Boyon, kan Kak Boyon pernah scoring film ya? Kebetulan waktu itu Oh, beliau bareng. menang pas di film saya juga, Oh, jadi kolaborasi. Oh keren, Di film apa sih, Kak? kerjasama. Jadi scoring film terbaik di Balikpapan waktu itu Wow. 2022. Kak Boyon ceritain dong. Jadi sebelumnya kan di film tuh ada ini ya, film fiksi, dokumenter, ya kan. Cuman yang pertama saya itu terjunnya di dokumenter dulu awalnya. Waktu itu ada beberapa dokumenter saya kerjakan. Nah di 2020 akhirnya memulai untuk mencobalah bermain di film-film fiksi kayak gitu kan. Ada beberapa kayak Daniel bilang tadi kan di film Arah Tinggal ya, Arah Tinggal, dan beberapa yang di lokal juga sama senior-senior lain juga, ada Beskov waktu itu. Cuman ada pengalaman yang menarik juga sih di film ini kan. Ternyata di dalamnya itu pun sangat banyak kayak gitu, pekerjaan seorang musik kayak gitu kan. Banyak PR-nya ya? Sangat banyak PR-nya. Cuman ada beberapa film aja yang cuman saya fokus dalam scoringnya. Sisanya paling ya teknis-teknis lain lah. Semuanya yang Tidak diambil semuanya. ya di scoring. Iya. Scoring lah kalau bahasanya. Iya, bahasanya scoring yang pembuat backgroundnya lah, background musiknya kayak gitu. Yang film itu ya? Film itu. Oh jadi Kak Boyon lebih ke ngisi musiknya. Iya, ilustrasinya. Berarti pernah kerja sama ya sama Kak Daniel Atau ya? udah Iya. sering kerja sama Atau Kak sering? Daniel? Malah yang pertama kali kalau di musik sama Boyan juga, dan kemarin menang juga bareng sama Iya. Boyan juga. Keren sih. Gitu sih. Terus gimana? Kak Daniel sekarang udah lebih sering main sebagai aktor atau sekarang udah jarang Kak? Kalau sekarang kebetulan karena tahun ini agak sedikit rame sih, udah banyak Oh, sih. rame. Malah sekarang, tapi kalau di film tahun ini ada 3 film, sama kebanyakan ini dari dinas kita buat company profile,
buat iklan ILM seperti itu. Oh, Iklan lebih- layanan oh, masyarakat. ternyata Ya, lebih banyak kayak gitu. kirain film cuma ada dari- iklan juga ya. Ya, ada dari iklan, kayak misalnya endorse juga ada masuk, kayak gitu kan, foto Oh. produk. Oh paham. Berarti bukan cuma tok bikin film Kak ya? Iya, benar. Jadi lebih ke masuk ke kemitraan tadi Benar. sama orang dinas Iya. dinas, terus sama pihak-pihak ketiga, pihak kedua buat bikin-bikin iklan, pamflet, banner-banner begitu ya. Tapi Keren semuanya ya. memang berawal dari film sih kalau saya. Awalnya emang dari film. Dari film, makanya. Gimana Kak Adel tertarik mau jadi aktor atau aktris? Ya, siapa tahu kita bisa syuting film romance. Iya, film romes. Judulnya Dipasangkan sama Kayaknya Daniel. pacarku kelindas. Namanya. Tadi kita ngomong-ngomong nih bahwa ternyata bukan mata pencaharian utamanya Kak Boyon sama Kak Daniel. Berarti mereka ini dapat uang dari mana? Apa sih yang bisa menghidupi kalian berdua? Iya, selama ini hidup dari Selama mana ini, nih? kalau bukan dari kan bukan dari musik tuh, bukan dari film. Apa sih? Apa sih? Kalau dia kan ngucing ya. Enggak, jangan ngomong Anda ya. Saya jualan online. Oh, jual online, jual diri. Ginjal, Tanda. Coy, jangan. Coba Kak Daniel apa tuh? Selain penghasilannya dari aktor tadi. Selain di film dan iklan ataupun foto, biasanya ya ikut ini sih apa? Kebetulan saya ikut di multimedia streaming TV lokal, ada TV lokal. Ikut di situ, sama kalau di Samarinda ada juga kita di bagian video, foto dan video. Ya, Foto dan jadi ada video. 2 kerjaan selain di film. Selain di film juga. Tapi kan tadi Kakak juga nyepil bahwa Kakak tuh juga orang belakang layar. Belakang layar, benar. Dapat juga dari situ tuh berarti Kak ya? Ya, kemarin ada sempat juga berapa kali. Kalau di belakang layar tuh kan sebenarnya kalau di film banyak banget, kayak misalnya ada sutradara, ada kamera DP. Nah, kemarin saya di bagian artistik. Artistik itu Ngapain bagian. sih itu Ngapain tuh Kak artistik tuh Kak? Jadi kalau di film itu kayak misalnya set gini nih. Nah, saya nyiapkan kayak gini nih, ada minumannya untuk agar gambar terlihat lebih bagus lah, lebih Oke, baik. oke, oke. Oh paham. Yang nyusun letak benda-benda itu ya, bukan kamu loh benda yang maksud saya. Kan kita manusia ya, bukan benda. Jadi penghasilan juga dari sana Kak ya. Jadi otomatis bukan cuma satu. Benar. Kamu jangan suuzon. Baik suuzon siapa? Aku selalu berhusnuzon sama orang. Luar biasa. Kalau Kak Boyan dari mana pencahariannya? Kan udah tadi. Dapat cuan-cuannya. Oh, kita korek lagi ya. Kurang tahu, kurang banyak. Banyak banget. Iya. Ya kembali lagi mata pencaharian saya tetap di musik. Musik ya. Musik. Tapi multinya adalah membuka diri kayak buat scoring atau nge-sound gitu kan. Terus sambil mengajar, Ngajar juga. ngajar beberapa sekolah kayak gitu kan. Lebih di situ sih. Jadi income-nya nggak cuma satu Kak ya. Iya. Banyak. Karena scoring kan butuh belajar lagi ya? Iya. Kalau di film. Betul. Belajar lagi. Kan kehidupan entertain itu terkenal dengan kehedonannya nggak sih Del? Iya kan? Emang kamu? Enggak loh, kamu lihat aja kacamata orang normal lihat Oh ya, kehidupan entertain tuh banyak pasti. nih duitnya nih. Iya. Kerja mulu enak. Orang-orang hobi, mikirnya pasti, gitu ya. oh Kak Daniel ini banyak kok uangnya. Dia Dia lo lo main aktor. film. Dia lo main film. Main Kak film. Boyon nih. Amin, amin, Kak Boyon amin, nih amin. banyak kok uangnya. Dia lo ke luar negeri terus, keluar kota Amin. gitu kan. Kucing dong. Jadi gimana buat Kak Boyon sama Kak Daniel itu tadi? Karena Dari saya sih dari semua yang saya kerjakan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk survive di dunia ini ya? Survive banget untuk Survive. kayak ya kayak gini ya kan langsung ketahuan lagi kan. Jadi materinya salah satu juga ini. benar. Salah satu mata pencaharian. Bonus cuan-cuannya. Terus tips and tricks nih buat dari Kak Daniel sama Kak Boyon buat terjun ke dunia ini. Gimana? Dunia seni itu Iya. apa sih terjun yang ke harus dunia dilakukan seni. pertama kali untuk dedek-dedek kita yang mungkin bingung Pengen. jadi Dedek emas dirinya ya? apa gitu Iya. kan. Masih clueless, itu mau jadi apa nanti gede. Itu apa sih tips and triknya, Kak? Siapa duluan nih? Contoh deh. Contoh deh. Kak Boyon. Sweet. Aku dulu sweet. Kak Boyon aja, Kak Boyon boleh. Kalau sweet rame loh. Ya, kalau saya kan musik itu kan sangat banyak ya. Maksudnya banyak pecahan-pecahannya. Makanya kayak saya tadi itu saya bilang, saya tetap di ranah musik. Apakah itu ranah dalam pengajaran atau buat karya sendiri atau ada buat pesanan orang misalnya kayak gitu kan. Ya kalau bicara cukup atau tidak cukup ya dicukup-cukupkan, perlu disyukuri gitu kan. Betul, Apalagi kan bersyukur. ketika ada jadi pertanyaan dari orang tua, kita menjadi seniman tuh mau jadi apa? Bisa hidup nggak kita gitu. Orang tua akan mikirnya, oh PNS kamu sukses. Kalau Betul. bukan Iya. PNS kamu tidak sukses. Melarat gitu Marah. konsepnya. Makanya ketika di Bukan seniman gitu. itu kan sangat banyak hal ya yang menjadi mata pencahariannya, entah dia membuat karya atau karya menjadi seperti apa, membuat produk-produk apa kayak gitu. Kebetulan kan kayak saya sendiri pun akhirnya
ada beberapa saya tuh PSK. Hah? Apa tuh Kak? Pekerja takut loh. seni komersial. Iya. Oh, kamu jangan suujon. Soalnya agak beda pemahaman penonton Kak. Kamu sih bukan orang. Enggak, Kalau aku lo selalu. tahu pekerja seni komersial. Komersial. Oh Nah, iya, maaf, masuk. maaf. Saya masuk, saya Iya kan? paham. Paham Otak kan? kamu nggak sampai. Saya lagi yang kena penonton loh, yang Iya. negatif loh. Tol, dengar. Penontonnya tuh. Jadi begitu cara kembali kepada diri sendiri gitu kan. Tujuan kita untuk berseni itu apa? Kayak gitu. Apakah hobi? Mengenalkan kah? Atau lebih mendalam lagi kan ada teman-teman yang kadang atau seniman lain itu bisa terjebak dia. Kita harus berpikir apa yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Makanya kan terkadang ada beberapa yang saya kan sangat jarang ya ketika di media sosial untuk mengekspos kayak gitu kan. Makanya kayak Boyonesia itu kan adalah set project di mana mengeksplor dari musik sampai. Nah, itu dengan sendirinya. Terus saya juga ada kelompok lagi di mana proses juga eksplorasi dalam musik Melayu dan masih mencari beberapa treatment bagaimana kita bisa hidup di situ, ya kan? Makanya dari proses kita juga bisa mengajar, berbagi ilmu kepada anak-anak sekolah misalnya kayak gitu kan. Gitu sih. Habis itu sisanya manggung, misalnya ngundang. Keren manggung. sih Kak Boyo. Jadi sambil kerja sambil sharing lah nih, Iya. bagi-bagi Sambil ilmunya. berbagi. Sambil berbagi ilmunya ke anak-anak biar nanti bisa jadi seperti Kak Boyo. Iya. Kalau Kak Daniel gimana? Tips and triknya? Menjadi apa? Menjadi kucing. Saya bukan kucing. Aktor, kamu ini salah. Kalau jadi aktor sebenarnya di Tenggarong ini juga ada beberapa komunitas film yang di luar sebenarnya kan di sekolah juga ada beberapa sekolah yang memiliki eskul Iya. film ya karena Betul. biasanya anak-anak belajar dari situ dulu untuk film karena biasanya juga kita teman-teman komunitas juga tergabung dari mereka atau lulusan dari SMA itu. Betul. Nah, bisa tuh teman-teman mungkin ikutin aja atau datang aja temuin kakak-kakaknya yang ada di komunitas, kita belajar di situ. Kita sama-sama belajar juga. Saling mendampingi ya. Sebenarnya. Apalagi sebenarnya aku juga bukan dari orang akademisi yang belajar dari sekolah film gitu kan, belajar Otodidak. belajar dari teman-teman komunitas kayak gitu. Tapi Kak, yang namanya jadi aktor itu kan pasti pressure dan tingkat malu buat menjadi seorang aktor itu kan tinggi banget Kak ya. Kira-kira ada nggak sih celah buat masuk buat teman-teman yang di luar-luar sana yang pengen malu. jadi yang malu, pasti malu banget nggak sih buat datang Dilihatin, sendiri nah, tiba-tiba kayak- ikut acting gitu, ikut open casting gitu. Dari kakaknya sendiri Kak Daniel atau dari komunitasnya Kak Daniel tuh ada nggak sih memang secara terbuka bahwa ayo sini ikut sama kita latihan acting Kita latihan bareng bareng-bareng. gitu. Ada kok, ada kayak untuk kayak gitu ada. Sekarang kita juga terbuka kok. Kalau yang sekarang ini ada program namanya tayang-tayang. Apa tuh? Tayang-tayang. Nah, tayang-tayang ini kita menayangkan film-film anak-anak tayang-tayangan. Nah, tuh dibenerin sama aku. Penonton luar biasa, penonton kita. Tayang-tayangan. Nah, itu tergabung beberapa komunitas dan itu kita merangkul adik-adik ini anak-anak SMA yang buat film. Jadi kita tayangin di situ. Kita nonton bareng gitu. Nanti kita diskusi. Nah, di situ kita juga bisa. Makanya teman-teman yang mau datang karena itu dibuka untuk umum, nonton aja dan itu gratis kok. Gratis ya. Biasanya kita Itu biasanya di mana, Kak? Nanti lihat aja di IG-nya, Instagram-nya, Tayang-tayang di gitu. Tayang-tayangan. di Kopi Tenggarong. Itu salah satu komunitas yang ada di Tenggarong Komunitas Film. Oh, kopi namanya. Jadi kita bisa di situ gabung, cerita atau ikut aja produksian. Sharing. Sharing. Oh, jadi buat teman-teman yang mau coba-coba ikut acting gitu kan? Ya. Mau coba-coba ikut main film. Terus bingung mau Terus kemana. bingung mau kemana tadi itu. Follow aja. Tadi IG-nya. apa IG-nya? Kopi. Di Kopi Tenggarong. Kopi Tenggarong. Follow ya. Follow ya. Ada di bawah. Tadi kan kita udah ngomong nih mata pencaharian, udah ngomong itu mengarahnya ke cuan nggak sih Del? Kira-kira Berapa besar sih cuan kakak-kakak kita ini? kalau mau berbagi info ya, tapi kalau nggak mau juga kita nggak masalah. Tapi palingan kita mau spill kepo digit digit aja aja kan sih, ya. nggak apa-apa, boleh dari Kak Digit. Daniel dulu spill digitnya terbesar. Terbesar dan terkecil Termahal, kali ya. iya. Karena Atau orang-orang ternol. mikirnya kalau aktor tuh pasti cuan kan? Ya belum tentu ya kalau dia. Iya, Beda ada posisinya. ada posisinya. Beda kalau misalnya mungkin kalau di kayak lain kayak di iklan, foto atau ya kayak konten-konten tuh biasanya kita juga mikirin itu. Tapi beda kayak di film. Kalau di film biasanya kita lebih ke proses sih, proses Proses, ya. sama hasil. Lebih ke situ. Jadi uang tuh nomor kesekian. Oh lebih ke fokus ke sana lebih ya. ke sana, karena gitu.
Karena film tuh nanti juga kita masih bisa nikmatin gitu kan. Benar-benar. Oh, jadi jatuhnya kayak royalti dong kak ya? Royalti. Tapi kakak sekarang udah matok harga nggak sih? Misalnya kalau mau makai nggak tuh? Red card dong. Red card. Kalau misalnya mau saya yang menjadi aktor kalian, berapa yang kakak pasang harga? Misalnya itu kan punya nggak sih? Ada sih kalau kayak gitu ada. Tergantung misalnya apa dulu proyeknya. Apa Bahkan dulu? kalau misalnya kayak misalnya dia cuman ingin buat untuk karya aja, nggak apa-apa sini ngobrol aja. Kalau misalnya waktunya pas gitu, mereka nggak ada dana atau apa, dia ingin aku main gitu di situ atau sama lah beradegan di situ, boleh. Oh, free kak ya jadinya? Bisa kayak gitu. Ya asal ada kesepakatan aja. Oh betul. Terus Kak kalau Boyan udah belum tadi? belum di-spill dulu ini berapa? Kakak, langsung kita to the point aja udah. Cukup aja lah. Cukup ya untuk nikahin anak orang. Cukup untuk kehidupan sehari-hari sama ya. Saya. Ya. Balik aja dulu kita biar tahu sepakatannya berapa. Ya cukup lah, Luar udah biasa. survive. Cukup lah ya teman-teman ya. Kalau Kak Boyan? Kak Boyan? Yang lebih dari saya nih. Aduh. Saya nih senior saya nih. Nggak bingung. Bingung Dia juga bingung nih ya, dia. hal-hal Banyak ini ya. nih kayaknya nih. Agak bingung. Ya karena kan saya ada beberapa ini ya. Mungkin bisa lah nanti DM mungkin ya. Oh DM aja. Di DM, Kalau yang kita- kepo ya. Nanti biar berapa? biar di teman-teman ini aja di manajemen aja yang Yang tahu. Oh, yang ada tahu. manajemennya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. jadi biasanya kan saya kan ada ini ya pekerjaan saya tuh juga ada di membuat musik iringan tari kayak di Oh, iya, scoring iya, iya, kayak iya. gitu kan dengan yang manggung tuh beda-beda ya, red card apa segala macam. Oh beda ya, kirain sama. Tapi kalau kayak Kak Daniel tadi tetap bisa kayak free gitu. Kalau misalnya ada yang mau. Iya, kita kembali lagi kesepakatan lagi gitu kan. Ini acaranya untuk apa dulu gitu. Jadi ada bahasa kalau kami proyeksinya untuk apa kayak gitu. Komersil atau Komersil buat kah apa, atau kita gitu. memang mau proses kayak gitu kan. paham, Jadi kan ada yang memang kita untuk idealis kita buat karya kolektif ya namanya. Karya kolektif atau memang ya kita bicara percuanannya kayak gitu, produksinya bagaimana. Tapi kalau misalnya mau lebih dalam lagi nanti bisa langsung Bisa calling aja. Calling telepon aja lah. DM aja Kak Boyan atau Kak Daniel di DM. Ternyata Iya. banyak juga ya up and down-nya sebagai pelaku seni di Iya loh, luar Kutai biasa Kartanegara kita taunya kan ini. di TV aja, di frame aja. kayak enak banget dilihat. Kayak seru kan. banget main film, seru banget main musik gitu ya. Kamu kan udah banyak filmmu di Google Drive. Banyak tadi. Tapi nggak saya upload soalnya. Jangan bahaya sayang. Nanti kamu pilar. Iya, nanti saya pilar Kak. Bahaya. Kayaknya udah lama ya Cukup kita. kali ya. Apa kita lanjut nanti aja kita di belakang layar kita cheat Nanti, and chat. Ya, betul. karena udah dijeling-jeling tuh sama kakak yang Iya, nanti dimarahin sama baju kakak-kakak. merah itu udah katanya udah habis, Habis, durasi. habis. Belum puas tuh ngobrol. belum kira Gak apa-apa, nanti buat Kak Daniel sama Kak Boyan terima kasih banyak. Terima buat kasih hari Kak ini. ya udah menyempatkan untuk berbincang Sharing-sharing dan ilmu. sama sharing ilmu bersama kami yang Nggak seberapa ini. bukan pelaku seni itu yang enggak Tapi- yang worthless di Tapi nggak apa-apa Tenggarong ya Del, ini. nggak apa-apa ya Del. Ini berguna banget buat kita dan buat teman-teman Iya podcast buat nanti dedek-dedek ya. nanti ingat Iya. ya di follow tuh di Kopi Tenggarong. Iya, Kalau biar mau- bisa belajar sama Kak Boyan dan juga Kak Daniel. Oke, thank you so much. Sekali you, lagi Kak. terima kasih buat Kak Daniel. Thank you, Terima Kak. kasih Kak Boyan udah menyempatkan waktunya di sini, udah menyempatkan bisa berbagi ilmu. diundang lagi. ya diundang lagi malah Bisa. senang kita kan. Semoga kita bisa bisa berbincang Iya. ya. Tapi ngobrolnya bukan sama kami sih itu. Nanti sama Kayaknya yang kita nggak lain. dipakai lagi deh Iya, habis ini. Kayaknya kita pakai lagi deh habis ini Aduh, beda Mirna orang. tolong dong Mirna kondisikan kami lagi nanti. Oke, thank you banget buat teman-teman Kekraf Podcast. Kita akan ketemu lagi nanti ya. Nanti ya Nanti di ketemu next lagi podcast. di next podcast lagi episode Jangan selanjutnya. lupa subscribe. Follow Dan- and like and subscribe. Terima kasih semuanya. See you di Kekraf Podcast. Terima kasih. Ngobrolin seputar ekonomi kreatif Dan anak muda di Kutai Kartanegara bersama saya Ari Ramadhani. dan saya Rizka Delia. Selamat datang di Kekraf Podcast.